Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Malia Putri, Aulia Rahmadini, dan Gadis Dia Ayunita. Di sini kami akan sedikit memperkenalkan metode pembelajaran yang kami gunakan, yaitu metode asinkron menggunakan media berupa Zoom. Dan di sini materinya berupa gerak harmonik sederhana. Next. Next. Pada gerak harmonik sederhana ini terdapat sebuah ilustrasi. Jadi pernahkah kalian itu memperhatikan bagaimana sih benda yang tergantung pada tali atau bandul itu bergerak? Next. Baik, sebelum uh, agar kita dapat mengetahui tentang gerak harmonik, yang pertama yang harus kita pelajari itu yang pertama adalah gaya pemulih. Gaya pemulih pada begas. Begas itu merupakan salah satu benda yang elastis. Oleh karena itu, karena sifatnya yang elastis, jadi begas yang diberi gaya tekan itu akan uh, kembali ke keadaan seimbangnya apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Next. Gaya pemulih pada begas di kehidupan sehari-hari itu dapat kita temukan pada di dalam shock breaker itu terdapat sebuah begas yang berfungsi untuk meredam sebuah gerakan yang tidak rata, sehingga pengendara merasa lebih nyaman. Demikian pula dengan spring bed, bekas-bekas di dalam spring bed digunakan untuk memberikan kenyamanan saat kita tidur. Next. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai gerak harmonik, yang pertama kita harus mempelajari hukum Hooke. Hukum Hooke ini ditemukan oleh Robert Hooke. Jadi Robert Hooke ini seorang peneliti Inggris yang pertama kali meneliti tentang sifat begas yang elastis. Jadi melalui percobaannya, Hooke ini menyimpulkan bahwa sifat elastis dari sebuah begas itu ada batasan dan besar gaya begas itu sebanding dengan pertambahan panjang begas. Sesuai dengan bunyi hukum Hooke yang pertama, hukum Hooke yaitu jika gaya tarik pada begas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang begas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarik. Dan di bawah ini ada gambar 5 dan gambar 6. Gambar 5 ini merupakan gambar kelantingan begas dan gambar 6 grafik hubungan F dan delta X. Suatu bekas apabila ditarik dengan gaya tertentu di daerah yang berada dalam batas kelantingannya akan bertambah panjang sebesar delta X. Jadi besar gaya begas pemulih itu juga sebanding dengan pertambahan panjang begas. Rumusnya itu F sama dengan min K dikali X T min X0. Jadi F itu sama dengan min K delta X. Next. Dan di sini terdapat contohnya, bisa diperhatikan.
Jadi sebelum itu kita perlu tahu terlebih dahulu susunan pegas. Ada dua susunan pegas, yaitu seri dan paralel. Nah, antara seri dan paralel ini untuk mencari konstanta totalnya akan berbeda. Yang pertama ada seri. Konstanta pegas total rangkaian pegas yang disusun seri berdasarkan hukum Hooke adalah delta X total dengan F atau gaya dibagi konstanta pegas pertama ditambah F atau gaya dibagi konstanta pegas kedua. Kemudian persamaan tersebut dibagi dengan F untuk semuanya dan menjadi delta X total dibagi F sama dengan 1 per konstanta pertama ditambah 1 per konstanta kedua. Secara umum, konstanta total pegas yang disusun secara seri dinyatakan dengan persamaan 1 per konstanta total sama dengan 1 per konstanta total 1 per konstanta pertama ditambah 1 per konstanta kedua ditambah 1 per konstanta ketiga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, susunan pegas paralel. Konstanta pegas total rangkaian gas yang disusun paralel berdasarkan hukum Hooke adalah gaya total sama dengan gaya pada pegas pertama ditambah gaya pada pegas kedua. F total sama dengan delta X dalam kurung konstanta pegas pertama ditambah konstanta pegas kedua. F total dibagi delta X sama dengan konstanta pertama ditambah konstanta kedua, dan konstanta totalnya adalah konstanta pertama ditambah konstanta kedua. Secara umum, konstanta total pegas yang disusun secara paralel dinyatakan dengan persamaan konstanta total sama dengan konstanta pegas pertama ditambah konstanta total pegas kedua, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ada contoh dari soal gas tersebut, bisa diperhatikan. Nah, kemudian ada pula pada gaya pemulih ayunan matematis. Sebuah beban bermasa M tergantung pada seutas kawat halus kaku sepanjang L yang massa kawatnya bisa diabaikan. Apabila bandul bergerak vertikal dengan membentuk sudut θ, seperti terlihat pada gambar di bawah ini, gaya pemulih bandul tersebut adalah F sama dengan min mg massa kali gravitasi dikali sin θ. Oleh karena sin θ adalah Y per L, yaitu depan dibagi dengan sisi miring, maka persamaan di atas dapat dituliskan dengan gaya sama dengan min massa dikali gravitasi Y per L. Sin di sini ini ada kesalahan ketik ya. Jadi sudah tidak. Kemudian ada persamaan-persamaan dalam gerak harmonik sederhana itu ada 3. Yang pertama ada persamaan simpangan gerak harmonik, yang kedua ada persamaan kecepatan gerak harmonik, dan yang ketiga ada persamaan percepatan gerak harmonik. Untuk yang pertama yaitu persamaan simpangan gerak harmonik didapatkan dari proyeksi gerak melingkar beraturan pada sumbu atau sumbu Y. Misalnya, sebuah kereta mainan bergerak melingkar beraturan sesuai dengan jalurnya. Mainan kereta tersebut disorot oleh sebuah senter dari satu sisi atau disorot oleh sumber cahaya. Nah, bayangan yang terbentuk itu akan bergerak bolak-balik sesuai dengan gerakan dari kereta tersebut. Apabila melingkar beraturan dengan kecepatan tetap V0, X0 plus titik P tersebut akan bergerak bolak ya, perhatikan pada gambar di sisi kiri atau sisi kiri ini, proyeksi titik P yang melingkar sumbu X adalah X0 cos θ. Nah, P menurut sumbu X dinyatakan sebagai cos θ, yaitu sisi samping dibagi sisi miring,
atau X dibagi X0 yang nantinya akan menjadi ketika X0 dipindah ruas, maka rumusnya akan menjadi X sama dengan X0 cos theta. Next. Telah dipelajari sebelumnya bahwa theta untuk mencari theta sama dengan omega dikali T atau waktu, maka untuk mencari waktu yang dibutuhkan titik P untuk bergerak dari titik plus X0 sampai posisinya seperti pada gambar di bawah adalah T sama dengan theta dibagi 2pi dikali periode. Atau mungkin ketika ingin mencari tetanya sama dengan 2pi per T, 2pi per periode dikali T waktu. Persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan posisi P, yaitu X sama dengan X0 cos theta. Maka didapatkan X sama dengan X0 cos 2pi per periode dikali T waktu. Oleh karena 2pi per periode itu sama dengan omega, maka X sama dengan X0 cos omega T, di mana X itu adalah simpangan getaran benda, dan X0 adalah jari-jari lingkaran atau amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Next. Persamaan-persamaan yang telah diuraikan sebelumnya itu menyatakan gerak melingkar yang diproyeksi pada sumbu X. Kemudian apabila gerak melingkar diproyeksi terhadap sumbu Y, maka persamaan posisi benda dinyatakan sebagai Y sama dengan Y0 sin theta, sehingga diperoleh persamaan simpangan gerak harmonik sederhana, yaitu Y sama dengan Y0 sin omega T. X0 dan Y0 dalam persamaan tersebut adalah menyatakan amplitudo simpangan atau diberi simbol sebagai A, sehingga persamaannya bisa ditulis sebagai X sama dengan A cos omega T atau Y sama dengan A sin omega T. Kemudian untuk persamaan pada gerak harmonik sederhana yang kedua itu ada kecepatan gerak harmonik. Kita ketahui persamaan dari kecepatan adalah V sama dengan jarak dibagi waktu, di mana jarak di sini itu sama dengan Y, sehingga kecepatan sama dengan Y dibagi waktu. Telah kita ketahui pula bahwa kecepatan adalah turunan dari posisi. Secara matematis dapat dituliskan sebagai kecepatan sama dengan dy per dt. Substitusikan persamaan simpangan gerak harmonik sebelumnya, sehingga akan didapatkan persamaan kecepatan gerak harmonik, yaitu V sama dengan D per dt A sin omega T. Diturunkan akan menjadi V sama dengan omega A cos omega T. Nilai kecepatan maksimum diperoleh saat cos omega T atau sin omega T sama dengan 1, sehingga dapat dinyatakan pula kecepatan Kemudian untuk persamaan gerak harmonik yang ketiga itu ada percepatan dari gerak harmonik. Persamaan percepatan gerak harmonik dapat ditentukan dari turunan pertama persamaan kecepatan gerak harmonik terhadap waktu. Secara matematis penulisannya adalah sebagai berikut. A sama dengan dv per dt. Kemudian V-nya itu adalah rumus kecepatan sebelumnya yang bisa disubstitusikan, yang menjadi A sama dengan D per dt dalam kurung A omega cos omega T, yang diturunkan kemudian menjadi A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Nilai percepatan maksimum diperoleh saat sin omega T sama dengan 1, sehingga nilai percepatan maksimum adalah A maksimum sama dengan min A omega kuadrat. Tanda negatif pada persamaan tersebut menyatakan bahwa arah percepatan gerak selalu menuju titik keseimbangannya, yaitu Y sama dengan 0.
Oke, berikut adalah bab selanjutnya atau subbab selanjutnya, yaitu pada fase, sudut fase, gerak harmonik sederhana. Pada persamaan gerak harmonik sederhana dikenal beberapa istilah, seperti fase dan sudut fase. Secara fisis, fase adalah kedudukan suatu benda dilihat dari arah getar dan simpangannya pada saat tertentu. Secara matematis dapat ditulis seperti fase sama dengan T per periode sama dengan frekuensi dikali waktu. Kemudian kita perhatikan gambar 14. Titik A dan titik E serta titik B dan titik F dikatakan memiliki fase yang sama karena memiliki simpangan yang sama dan arah yang getarannya sama. Titik A dan titik C serta titik B dan titik D dikatakan berlawanan fase karena memiliki arah getaran yang berlawanan. Apabila fase dan sudut fase getaran gerakan harmonik diperhitungkan, dapat diperoleh persamaan umum yang dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A sin theta, yang kemudian diturunkan bisa menjadi Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Dengan theta 0-nya, yaitu sudut fase awal getaran dengan satuan radian. Next. Kemudian yang terakhir ada periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada periode dan frekuensi pada. Sebelum itu kita perhatikan gambar 15. Di gambar di samping tertera ada 4 pegas. Periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan suatu kali gerak bolak-balik dari O menuju ke A, kemudian kembali ke O sampai ke B, dan kembali lagi ke O. Begitu seterusnya. Secara matematis, periode atau T dituliskan sebagai berikut. Periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Periode dan frekuensi getaran pegas diperoleh dari persamaan gaya pemuli dan hukum kedua Newton tentang gerak, yaitu gaya sama dengan min konstanta dikali Y atau sama dengan massa dikali percepatan. Karena pada gerak harmonik Y, yaitu A sin omega T dan A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T atau A sama dengan min omega kuadrat Y, maka persamaan ditulis menjadi min konstanta Y sama dengan massa dikali percepatan, kemudian negatif konstanta A sin omega T sama dengan massa dikali negatif omega kuadrat Y, diturunkan kembali menjadi min konstanta A sin omega T sama dengan massa min omega kuadrat A sin omega T, dan didapat yaitu konstantanya yaitu massa dikali omega kuadrat. Atau bisa ditulis juga konstanta sama dengan massa dikali 2V per periode kuadrat. Sehingga kita memperoleh dua rumus dari periode dan frekuensi, yaitu periode yaitu 2V dikali akar massa per konstanta, dan frekuensi sama dengan 1 per 2V dikali akar konstanta per massa. Nah, berikut adalah contoh dari ini berikut adalah contoh dari yang subbab pertama, yaitu pada pegas.